warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengki Sindriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi proses pembentukan pemerintahan negara Indonesia melalui sidang PPKI pertama, sidang PPKI kedua, dan sidang PPKI ketiga. Proses pembentukan pemerintahan RI dicapai melalui serangkaian proses sidang PPKI, dimulai dari pemilihan presiden dan wakilnya, pembentukan daerah provinsi Indonesia, pembentukan kementerian, dan pembentukan lembaga sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajitman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada awal PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua, antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Sebelum dibubarkan, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Hasil sidang PPKI. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, mengesahkan UUD 1945. Kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Pertama, pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Kedua, pembentukan Komite Nasional atau daerah. Ketiga, menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengapply departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945. Pertama, membentuk Komite Nasional. Kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, PPKI resmi dibubarkan. Saya Patricia Saferiani Namuda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dukungan dan respon rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsanya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia mendapatkan berbagai macam dukungan dari rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya dukungan spontan yang dinyatakan oleh Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 5 September 1945. Pernyataan tersebut berisi bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan merupakan daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Selain pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono, terjadi pula rapat raksasa di lapangan Ikada
pada tanggal 19 September 1940. Tujuan dari adanya rapat raksasa ini adalah menjambut proklamasi, memberikan kesempatan bagi para pemimpin Republik Indonesia untuk berbicara di hadapan rakyat untuk pertama kalinya dan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan atas perjuangannya sendiri. Muncul pula berbagai tindakan heroik untuk mendukung proklamasi. Tindakan ini dipelopori oleh pemuda dengan melucuti tentara-tentara Jepang, merebut persenjataannya, dan menguasai gedung-gedung Jepang. Tindakan heroik ini dapat dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia seperti Surabaya, Banda Aceh, Sumatera Selatan, Semarang, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Gita. Saya dari kelas TJKT 2 akan menjelaskan tentang respon dan dukungan luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menandai berakhirnya masa pendudukan Jepang di wilayah yang dahulu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Namun, pernyataan kemerdekaan dengan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka ternyata belum cukup bagi Indonesia. Sebuah negara bisa dikatakan merdeka jika memenuhi beberapa syarat tertentu, dan proklamasi hanyalah langkah awal dari proses mencapai kemerdekaan itu. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pun berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif dan ada juga yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa negara dengan respon terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada negara Belanda. Belanda berkali-kali menolak kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka bahkan melakukan aksi polisionil untuk merebut kembali wilayah Indonesia pada agresi militer 1947 dan agresi militer 2 tahun 1948. Berkali-kali clash, berkali-kali pula berlangsung perundingan, mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, hingga konferensi Mojabundar. Pihak Belanda berkali-kali melakukan aksi polisionil dengan alasan ingin menertibkan kondisi keamanan Hindia Belanda dari para pemberontak. Maka tak heran Belanda kembali datang untuk alih-alih menertibkan. Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia berkat resolusi konferensi Mojabundar pada tahun 1949. Meski begitu, hasil kesepakatan KMB pun membagi wilayah Indonesia ke bentuk Federasi Republik Indonesia Serikat. RIS lantas dinyatakan berakhir pada tahun 1950. Memang tak mudah bagi para pejuang Indonesia, terutama para diplomat di masa-masa awal kemerdekaan, meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang kedua ada negara Mesir. Haji Agus Salim, Abdurrahman Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rashidi mengemban misi kunjungan balasan ke Mesir. Setelah sebelumnya, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Mu'im, bertandang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Kunjungan Mu'im tersebut menurut Abdurrahman Baswedan pada buku Abdurrahman Baswedan, Karya dan Pengabdiannya, mewakili Mesir dan mengemban pesan Liga Arab berisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Mu'im menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden Soekarno pada 15 Maret 1947. Setelah kunjungan Mu'im tersebut, keempat delegasi Indonesia lantas bertolak menuju Mesir. Kedatangan mereka bahkan mendapat atensi besar surat kabar Mesir. Sehari setelah kedatangan mereka, menurut Abdurrahman Baswedan, koran terbesar di Kairo, Al-Ahram, memuat foto delegasi Republik Indonesia. Kehadiran keempatnya mendapat sedikit ganjalan saat jadwal seharusnya melakukan penandatanganan kesepakatan persahabatan. Ternyata, pihak Belanda melalui Duta Besar Belanda di Mesir sempat terlebih dahulu menemui Perdana Menteri Norakshi untuk menyampaikan keberatan mengenai sikap pemerintah Mesir terhadap Indonesia. Duta Besar Belanda tersebut mengingatkan mengenai kerjasama ekonomi Belanda dan Mesir, juga mengancam akan menarik dukungan terhadap Mesir bila tetap mendukung Indonesia. Perdana Menteri Norakshi tak gentar dengan ancaman tersebut. Ia tetap menerima keempat delegasi Republik Indonesia dan tetap melangsungkan penandatanganan perjanjian persahabatan sekaligus pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, negara India. Hubungan Indonesia dan India dari sisi kebudayaan memang telah terjalin lama.
Namun, secara politik, kontak pertama tokoh pergerakan kedua negara terjalin pada Kongres Internasional Menentang Kolonialisme di Brussels 1926 dan 1927. Kala itu, Muhammad Hatta berjumpa dengan Nehru. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga masa revolusi. India secara masif muncul sebagai sahabat terdepan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kedua negara sama-sama berjuang menghadapi imperialisme Belanda dan Inggris. Dukungan kedua negara bisa terjalin baik karena keduanya memiliki pandangan politik serupa. Setelah merdeka, Indonesia mengirim bantuan ke India berupa beras sebanyak 500.000 ton. Bantuan tersebut diberikan lantaran India mengalami krisis. India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949. Agus Salim kembali hadir sebagai delegasi Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri negara-negara sahabat seperti Burma, Iran, Australia, Arab Saudi, Selandia Baru, Tiongkok, Yaman, Sri Lanka, dan negara lainnya. Hasil pertemuan tersebut membuahkan risalah untuk diajukan kepada PBB. Berisi 3 pokok rekomendasi, meliputi yang pertama, melakukan gencatan senjata, Belanda membebaskan semua tawanan politik Republik Indonesia dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan mengadakan perundingan di bawah UNCI. Yang keempat, Australia. Sekiranya 4.000 buruh kapal melakukan aksi mogok. Mereka menolak bongkar muat kapal-kapal pengangkut persenjataan untuk Belanda. Dukungan kuat publik Australia, terutama Australian Waterside Workers Union, para pelaut Indonesia, Cina, India tersebut membuat kapal-kapal Belanda tak bisa melanjutkan pelayaran. Aksi tersebut tersohor dengan sebutan The Black Armada. Aksi para buruh tersebut terus berlanjut hingga membuat elit di Australia terpengaruh terhadap perjuangan Indonesia untuk mempertahankan perjuangan. Hasil dari dukungan tersebut berbuah hasil manis. Pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Pihak Australia juga mendorong Dewan Keamanan PBB mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan terpenting, perjuangan Partai Buruh Australia secara berkesinambungan melakukan aksi-aksi mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Peran terbesar PBB dalam sejarah Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, lebih banyak mengurus penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Mula-mula ketika terjadi agresi militer 1, PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membuat Komisi 3 Negara atau KTN. Tiap negara berseteru memilih satu negara untuk menjadi wakil, sementara satu negara menjadi pihak netral untuk menyelesaikan pertikaian. Indonesia memilih Australia dengan Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zeeland. Pihak ketiga atau netral dipilih Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Graham. KTN berhasil mengantar kedua negara untuk berunding pada perjanjian Renville. Setelah itu, PBB berperan pada pembentukan Badan Perdamaian bernama United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Tugas UNCI menggantikan KTN untuk membantu memperlancar segala bentuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Di PBB, Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap Republik Indonesia. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, itu adalah beberapa respon luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Intinya ada 2 respon, yaitu respon positif, yaitu menerima dan mendukung kemerdekaan Indonesia oleh negara Mesir, India, Australia, dan negara lainnya. Dan juga ada respon negatif, yaitu tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan menolaknya, yaitu negara Belanda. Tetapi pada akhirnya Belanda menerima kemerdekaan Indonesia setelah melalui beberapa perjanjian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.